Kemudian yang ketiga, takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Orang tua, antum perhatikan nggak orang tua antum? Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia nggak memperhatikan orang tuanya. Apakah dia remaja, dia pemuda, dia sudah punya istri, dia punya anak, tetap wajib berbuat baik pada orang tuanya. Nggak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor satu. Hatta anaknya dia 5 atau 10, kita sebagai anak tetap wajib. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua kita punya anak 5 atau 10, ya, jangan kita katakan ya gantian kita berbuat baik. Tidak, mesti kita berpikir saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhir hayat saya. Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik sampai dia menjelang meninggal dunia. Apa yang bisa kita lakukan sampai dia wafat? Mestinya begitu. Kadang-kadang enggak, punya saudara 5, punya saudara enggak, lah yang lain dulu yang berbuat baik. Dulu saya rumah sakit saya yang bayar, sekarang jalan yang lain. Nggak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua, nggak boleh. Apa yang bisa kita lakukan buat orang tua, kita berbuat baik pada orang tua. Berlomba-lomba untuk berbuat baik. Sebab banyak anak-anak yang nggak berbuat baik pada orang tuanya, ngandalkan saudaranya yang lain. Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak. Kesempatan orang tua kita, jalan kita menuju sorga, kapan lagi kita berbuat baik? Kalau sudah ngaji, antum mesti bertakwa kepada Allah tentang orang tua kita. Apa yang bisa kita lakukan, berbuat baik kepada orang tua, lakukan. Jangan ditunda. Kemudian, ini perhatikan lagi. Antum bisa lihat nanti ayatnya dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23-24, tentang berbuat baik pada orang tua. Nggak boleh berkata nggak boleh berkata nggak boleh menengking, nggak boleh menghardik. Jadi berlomba-lomba ya, antum ingat untuk berbuat baik pada orang tua, jangan hitungan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Hatta uang kita habis ya jutaan atau miliaran buat orang tua kita untuk berbuat baik pada dia, nggak ada masalah. Allah akan ganti yang lebih baik. Jangankan kita, antum lihat orang-orang kafir aja yang berbuat baik pada orang tua, luar biasa dikasih kehidupannya oleh Allah. Orang kafir loh, apalagi orang Islam yang taat kepada Allah dan berbuat baik pada orang tua. Sebab Allah kaitkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Mungkin sampai setengah 6 dulu. Ada tanya jawab. Atau tanya jawab pada maghrib. Tanya jawabnya pada maghrib aja gimana? Nggak apa-apa ya. Tangguh materi ini dipotong ini. Iya. Jadi pada orang tua, ikhwan fillah, azakumullah, ini kesempatan kita masih ada umur, terus bisa kunjungan ke orang tua tiap hari, nggak bisa tiap pekan, nggak bisa tiap bulan kalau dia luar kota jauh, tapi harus terus. Apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik. Jangan datang ke rumah orang tua nyusahkan, jangan. Ada anak sudah dari mulai kecil dibiayai hidupnya sampai dewasa, sampai nikah, datang ke rumah orang tua nyusahkan, jangan. Apa yang kita bisa bawa buat orang tua kita? Apa yang menggirangkan dia, menyenangkan dia? Apa? Dia minta, umumnya kita mampu, dia minta umroh, berangkatkan umroh. Kita ada uang, dia minta haji, berangkatkan haji, nggak ada masalah, dan Allah akan ganti yang lebih baik. Kalau kita infak pada orang lain, pasti Allah akan ganti, apalagi kepada orang tua kita. Itu perhatikan itu. Kemudian takwa kepada Allah tentang istri kita. Ini perhatikan ini. Yang keempat tentang istri, nanti kaitan juga tentang suami. Kita wajib bertakwa kepada Allah. Fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah tentang istri kalian. Ini wanita lemah sekali wanita. Sampai Nabi mengatakan, aku menganggap dosa orang-orang yang melantarkan wanita, berbuat zalim pada wanita dan juga anak-anak yatim. Inni uharriju haqqad dha'ifaini al-mar'ati wal yatim, kata Nabi. Hadis ini jayyid, sanadnya diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam sunannya. Kata Nabi, aku menganggap dosa orang-orang yang melalaikan dua hak ini. Pertama hak wanita, yang kedua hak anak yatim. Aku anggap dosa mereka. Jadi disuruh kita untuk berbuat baik kepada istri. Nah, istri kita harus berbuat baik. Jangan istri tiap hari dimarahin, tiap hari diomelin, tiap hari jadikan tumpuan kesalahan. Nggak boleh dalam Islam. Dia teman hidup kita, harus kita berbuat baik.
Allah yang menyuruh untuk berbuat baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nabi yang menyuruh wastausu bin nisa'i khairan. Nabi mengatakan fattaqullaha fin nisa'. Ini banyak sudah ngaji tapi gimana sih sama istri, kasar luar biasa. Ada lagi yang tiap hari memukul istri, nggak boleh dalam Islam, hukumnya haram dalam Islam. Di zaman Nabi pernah ada orang-orang yang suka memukul istrinya, terus menerus memukul istrinya. Walaysa ulaika bi khiyarikum, mereka bukan orang yang baik. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik dan terkenal orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Begitu juga Nabi bersabda dalam hadis yang lain, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dan terkenal orang yang paling baik kepada keluarganya, aku orang yang paling baik kepada istriku. Harus berbuat baik. Jadi harus dia berbuat baik kepada istrinya, dan kalau seandainya dia punya istri lebih dari satu, dua atau tiga, dia wajib berlaku adil. Nggak boleh dia zalim. Kepada yang pertama dia berlaku adil, yang kedua juga dia berlaku adil. Nggak boleh zalim. Bahwa ada juga orang-orang yang nggak berlaku adil. Pada istri pertama dia luar biasa, masya Allah. Pada istri kedua dibiarkan, nggak boleh. Atau kepada yang kedua dia masya Allah sayangnya, istri yang pertama ditinggalkan, nggak boleh. Ini hukumnya haram dan dosa besar. Maka dia harus bisa berlaku adil. Dia harus bertakwa kepada Allah tentang istrinya. Begitu juga para istri, dia wajib bertakwa kepada Allah tentang suaminya. Dia wajib taat kepada suami, karena jalannya seorang istri untuk masuk surga dengan taat kepada suami. Kalau seorang istri dia sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, dia menjaga kehormatan dan taat pada suaminya, masuk surga kata Nabi. Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannati min abwabil jannati sya'at. Kata Nabi, apabila seorang wanita sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya, kehormatan dijaga oleh dia, pakaiannya dijaga, kemudian taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Jadi ini perhatikan para wanita untuk bertakwa kepada Allah tentang suaminya. Dia harus izin kepada suaminya ketika keluar rumah. Dia juga wajib taat kepada suami, nggak boleh melecehkan, meremehkan suami, nggak boleh. Ini perhatikan ini. Sampai puasa sunat aja nggak boleh seorang istri, kalau suaminya ada nggak boleh puasa sunat, nggak boleh. Sampai suami mengizinkan. Kemudian yang kelima, bertakwa kepada Allah tentang anak kita. Kalau tadi tentang istri, ini juga diperhatikan tentang istri juga, bagaimana pakaiannya, bagaimana ngajinya dia, bagaimana nuntut ilmunya dia, bagaimana dia paham agama. Ini wajib suami menjaga diri dan istrinya dan anaknya dari api neraka. Kemudian tentang anak, ini juga wajib dididik. Setiap bapak, setiap orang tua, dia wajib mendidik anaknya. Dia wajib mendidik anaknya. Yang pertama ya tetap dia dari mulai kecil sama dia, sampai waktunya dia sekolah atau dipondokkan. Sampai kelas 6 SD dia mau dipondokkan, tetap dia harus memantau keadaan anaknya. Jangan ditinggal begitu aja. Bapak ini kewajiban untuk mendidik anak dia sampai dia menjadi anak-anak yang soleh. Kita ingin anak kita semua jadi anak yang soleh dan soleha. Tapi harus ada usaha dari kita bertakwa kepada Allah tentang anak kita. Diperhatikan anak itu. Kadang-kadang nggak diperhatikan anaknya. Yang lain diperhatikan, anaknya nggak perhatikan. Ini perhatikan semuanya. Ini saya ingatkan untuk semua. Untuk saya, untuk antum, untuk talibul ilm, dan juga untuk para dai. Kadang-kadang dai sibuk dakwah, anaknya terlantar. Sibuk dakwah ke mana-mana, anaknya terlantar. Disuruh orang lain yang ngurus. Ini nggak benar. Kewajiban dia sebagai orang tua untuk mengurus anaknya, dan Allah akan tanya nanti tentang anaknya dia gimana. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kali pemimpin dan akan ditanya oleh Allah. Apakah dia masih ada istrinya atau sudah cerai, anaknya tetap wajib dia didik. Bahwa ada orang yang dia cerai, anaknya ada 3, tetap wajib dia mendidik anaknya. Fattaqullah fi auladikum, bertakwa kepada kalian tentang anak kalian. Fattaqullah fi auladikum, takwa kepada tentang anak kalian. Ini perhatikan, anak ini harus diurus dan dididik dia dengan didikan yang benar sesuai dengan Quran wa sunnah ala fahmi salaf.